Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zatuha Insight Channel. Setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, pasti ingin memiliki pasangan satu dengan yang lainnya. Perempuan pasti ingin mempunyai pasangan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, manusia memiliki perasaan-perasaan tertentu untuk memiliki pasangan-pasangannya sesuai dengan kriterianya. Dengan demikian, manusia melakukan sebuah ikatan sakral yang disebut dengan pernikahan. Dengan pernikahan, manusia bisa menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, dengan penuh arti cinta, dan dengan senyuman. Tetapi pada perjalanannya, ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Jawa dan Sunda. Konon katanya orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ada apa sebenarnya? Mengapa ada mitos yang berkembang di masyarakat? Mengapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda atau sebaliknya? Kita belajar bersama, jangan skip videonya dan kita putar dulu intronya. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada sebab musababnya atau asal muasalnya. Tak terkecuali mitos yang berkembang di masyarakat Jawa dan Sunda, yaitu tentang adanya sebuah larangan pernikahan yang mana pernikahan ini melarang orang Jawa menikahi orang Sunda, begitu juga sebaliknya. Lantas apakah benar adanya mitos yang berkembang di masyarakat Jawa dan Sunda ini? Karena memang banyak masyarakat yang masih percaya tentang hal ini. Banyak juga yang tidak percaya, ada juga yang I don't care, mereka tidak peduli. Yang penting saya menikah. Karena memang pernikahan itu jodoh tidak ada yang tahu. Bisa jadi jodoh saya atau jodoh kita semua ada di belahan bumi yang lain. Karena memang jodoh itu misteri Tuhan. Baik, kita kembali lagi kepada topik yang ada pada episode kali ini. Benarkah mitos yang berkembang di masyarakat itu, yaitu tentang adanya larangan pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda, begitu juga sebaliknya. Untuk menjawab hal ini, mari kita telusuri tentang sejarah terlebih dahulu. Di mana orang dulu itu memang mempunyai kebiasaan kalau menikah harus sesuai dengan asal muasalnya. Artinya harus sesuai dengan latar belakangnya. Permisalan, kalau mereka suku Jawa, maka mereka harus menikah dengan orang Jawa. Karena memang secara psikologis ini akan mempermudah untuk adaptasi keluarga masing-masing. Misalkan nih, orang Jawa menikah dengan orang Dayak. Tentunya harus membuat kesepakatan-kesepakatan atau adaptasi-adaptasi yang harus dipelajari satu sama lain, karena memang secara historis ataupun secara budaya mereka antara Dayak dengan orang Jawa ini kan pasti berbeda, sehingga harus belajar lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini oleh orang terdahulu itu dipegang teguh. Jadi orang Jawa harus dengan orang Jawa, karena menikah itu bukan hanya dua orang yang bersatu, bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi kedua keluarga antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Oleh karena itu, orang terdahulu jika menikah harus atau sangat dianjurkan dari satu suku atau satu rumpun. Karena akan mempermudah untuk mengajarkan adaptasi-adaptasi atau budaya-budaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Lantas bagaimana, pertanyaannya, apakah benar mitos yang berkembang di masyarakat selama ini antara orang Jawa dan orang Sunda itu seharusnya tidak menikah? Apakah benar ini? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita kembali ke masa lalu atau tepatnya ke abad 14. Di mana di abad 14 itu ada sebuah kerajaan besar di Nusantara yang bernama Kerajaan Majapahit pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Di masa itu, di masa kepemimpinan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit sangat berkembang dengan pesat dengan mahapatihnya yang bernama Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa.
Pada suatu hari, Raja Hayam Wuruk ini melihat sebuah lukisan yang sangat cantik. Ada seorang gadis cantik yang ada pada sebuah lukisan di Kerajaan Majapahit, karya seorang seniman yang bernama Sungging Padagrang. Kemudian lukisan tersebut tanpa disengaja dilihat oleh Prabu Hayam Wuruk. Lalu sontak Prabu Hayam Wuruk pun jatuh cinta pada gadis yang ada di lukisan itu. Lantas Prabu Hayam Wuruk memanggil Mahapati Gajah Mada untuk menanyakan siapakah gadis cantik yang ada pada lukisan tersebut. Lalu Pati Gajah Mada pun mengatakan bahwa gadis yang ada pada lukisan tersebut bernama Dyah Pitaloka, di mana Dyah Pitaloka itu adalah anak dari Prabu Linggabuana dari Kerajaan Galuh, yaitu Kerajaan Sunda. Kemudian Prabu Hayam Wuruk mengutus beberapa pasukan untuk melamar gadis yang bernama Dyah Pitaloka itu yang ada di Kerajaan Sunda atau Kerajaan Galuh, yaitu putri dari Prabu Linggabuana. Lalu kemudian Prabu Hayam Wuruk dinasihati oleh Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada menasihati Prabu Hayam Wuruk di mana melarang atau menganjurkan seharusnya Prabu Hayam Wuruk tidak menikah dengan putri Dyah Pitaloka. Mengapa? Karena menurut Pati Gajah Mada mereka masih ada hubungan sedarah. Entah ini benar atau tidak, tetapi Pati Gajah Mada menganjurkan agar Prabu Hayam Wuruk mengurunkan niatnya untuk menikah dengan Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Linggabuana dari Kerajaan Galuh, yaitu Kerajaan Sunda, karena memang masih ada hubungan sedarah. Apakah ini benar atau tidak? Para sejarawan masih belum bisa menjawab tentang hal ini. Lalu kemudian Hayam Wuruk pun itu tidak memperdulikan apa yang dinasehati oleh Gajah Mada. Lantas Prabu Hayam Wuruk mengutus beberapa utusan untuk langsung melamar putri yang bernama Dyah Pitaloka itu dari Kerajaan Sunda. Lalu kemudian mereka disambut dengan sangat gembira, disambut dengan baik, dan Prabu Linggabuana pun menyetujui bahwa putrinya akan dipersunting oleh Prabu Hayam Wuruk, yaitu seorang prabu yang sangat besar yang memiliki pengaruh sangat besar dengan kerajaan yang sangat besar yang bernama Majapahit. Dan dipercaya bahwa kedua kerajaan ini akan semakin erat hubungannya jika melangsungkan sebuah pernikahan. Lalu kemudian beberapa hari dari persuntingan itu, maka kerajaan Galuh atau kerajaan Sunda itu membalas kedatangan dari kerajaan Majapahit sehingga mengutus beberapa pasukan untuk membawa beberapa hadiah kepada kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Nah, hal ini didengar oleh Patih Gajah Mada. Lalu di tengah perjalanan, Patih Gajah Mada yang pada waktu itu sedang secara kebetulan bersumpah Amuktipalapa, yaitu ingin mempersatukan wilayah Nusantara ini dalam satu kekuasaan Majapahit, pada waktu itu mendengar bahwa akan ada rombongan dari kerajaan Galuh yang ingin mendatangi kerajaan Majapahit. Di mana secara kebetulan lagi pada waktu itu kerajaan Sunda atau kerajaan Galuh adalah salah satu kerajaan yang belum dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Dan ini pun masuk dalam sumpah Amuktipalapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Akhirnya Gajah Mada pun menyerang pasukan dari pasukan yang dibawa oleh kerajaan Galuh itu. Sehingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Karena memang kerajaan Galuh ini tidak berniat untuk perang, hanya mengantar beberapa rombongan dengan membawa hadiah kepada Raja Hayam Wuruk, maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang, di mana pasukan Mahapati Gajah Mada itu sangat banyak. Kemudian pasukan dari kerajaan Galuh ini sedikit. Akhirnya mereka
beberapa orang mengalami kematian pada waktu itu. Termasuk juga ini adalah kesempatan besar untuk menaklukkan kerajaan Galuh oleh Mahapatih Gajah Mada. Pada waktu itu, Putri Linggabuana yang sudah terpaut janji dengan Prabu Hayam Wuruk itu melakukan bunuh diri untuk menghormati negaranya dan untuk menghormati bangsanya. Karena memang pada waktu itu Prabu Hayam Wuruk sangat mencintai Dyah Pitaloka, begitu juga sebaliknya. Dan Mahapatih Gajah Mada itu memang sudah memiliki rencana. Memiliki rencana apa? Memiliki rencana untuk menjadikan Dyah Pitaloka sebagai selir, bukan sebagai istri dari Hayam Wuruk. Lalu kemudian karena memang sudah terikat janji, orang dulu kan kalau janji itu selalu ditepati ya, berbeda dengan orang zaman sekarang, janji-janji kampanye tidak ditepati. Apa sih nggak jelas. Oke, kemudian Putri Dyah Pitaloka ini mengadakan sebuah ritual bunuh diri karena memang untuk menghormati janjinya kepada Prabu Hayam Wuruk dan untuk menghormati bangsanya sendiri dan juga rakyatnya. Akhirnya tewaslah Dyah Pitaloka dalam peperangan itu. Nah, kemudian hal ini menjadi polemik lama kelamaan bertahun-tahun hingga akhirnya antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Galuh atau kerajaan Sunda ini sampai sekarang ini masih mengalami pertikaian, masih mengalami ketidakcocokan karena memang dendam masa lalu. Karena Prabu Hayam Wuruk itu memang menurut Patih Gajah Mada memiliki hubungan sedara dengan kerajaan Galuh, tetapi oleh Patih Gajah Mada dihancurkan karena terkait dengan Sumpah Amuktipalapa. Sehingga orang Sunda dengan orang Jawa bermusuhan akibat dendam masa lalu yang diakibatkan oleh peperangan pada waktu itu. Pada abad ke-14 di masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, di mana peperangan ini dinamakan Peperangan Bubat. Setelah bertahun-tahun, maka masyarakat Sunda itu enggan untuk mengatakan bahwa mereka adalah suku Jawa, karena mereka ada di Pulau Jawa, karena memang secara administratif orang Sunda itu memang ada di Pulau Jawa, tetapi mereka tidak mau dikatakan orang Jawa, mereka hanya mau dikatakan orang Sunda, karena memang mereka secara tidak langsung itu tersinggung ketika mereka disebut orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa pada masa lalu pernah menghancurkan kerajaannya secara paksa atau secara tidak siap oleh peperangan Bubat pada masa lampau. Sehingga ini menjalar ke hubungan pernikahan. Jadi akibat dendam masa lalu yang bernama Perang Bubat itu, maka masyarakat Jawa tidak mau menikah dengan orang Sunda. Begitu juga sebaliknya, orang Sunda tidak mau menikah dengan orang Jawa. Sehingga dari dendam masa lalu itu mengakibatkan perselisihan-perselisihan yang sampai saat ini masih berkembang di masyarakat modern. Apakah ini benar atau tidak? Itu ternyata menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu hanya mitos belaka. Karena memang kalau kita melihat sejarah kerajaan Majapahit banyak sekali versinya. Kitab-kitabnya juga sudah banyak, ada kitab Sutasoma, Negara Kertagama, dan lain sebagainya. Entah kejadian ini benar atau tidak, hanya sejarawan yang tahu, hanya waktu yang bisa mengatakan. Tetapi menurut Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, pernikahan atau pelarangan pernikahan antara orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa ataupun sebaliknya, itu hanya mitos yang berkembang di masyarakat yang tidak mendasar. Hanya saja kalau kita tarik dari sejarah, ya sejarahnya seperti itu. Entah sejarah itu benar atau tidak, tapi kan sejarah itu sejarah itu kan ditulis oleh orang-orang yang sebenarnya tidak takut dengan penguasa. Entah ini benar atau tidak. Tetapi yang jelas mitos yang seperti ini masih berkembang sampai saat ini. Karena memang banyak orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda langgeng-langgeng, atau juga orang Sunda yang menikah dengan orang Jawa itu juga langgeng-langgeng. Tapi menurut masyarakat, kalau ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda itu dikhawatirkan akan menimbulkan
pertikaian di kemudian hari, sehingga ditakutkan. Ya, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Apakah masyarakat masih percaya atau tidak di saat zaman sudah modern seperti sekarang? Jadi itu jawaban atau asal-usul mengapa ada larangan atau ada simpang siur mengapa orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda ataupun orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Barangkali bahasanya bukan dilarang ya, tetapi tidak dianjurkan untuk menikah. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan yang selama ini berkembang di masyarakat, dan mohon maaf kalau ada keterangan yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.